memperkenalkan CV beliau. Yang jelas nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Hewan Muhammad Rizal Martua Damani, Magister Reproduksi Sains Philosophy of Doctor. Beliau di BKKBN menjabat sebagai Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan. Jadi memang stunting ada di departemen beliau ini. Ya, ini saya nggak membacakan semuanya, tapi yang jelas yang penting pendidikan beliau adalah dari PhD dari Monash University ya. Beliau mengambil Human Nutrition ya. Jadi memang awalnya di kedokteran hewan, tapi yang terakhir di Human Nutrition di Monash University. Kemudian pengalaman beliau sering mereview di BRIN maupun LPDP sejak tahun 2020. Dan yang menarik lagi penghargaannya ada diantaranya adalah beliau adalah pernah menjadi dosen berprestasi tingkat nasional tahun 2010. Ini Bapak Ibu, jadi sangat bagus sekali pengalaman beliau sudah sampai puncak seperti itu. Bapak Ibu, itu mungkin singkat pengenalan terkait dengan CV narasumber yang pertama, Prof. Rizal Damani. Untuk menyingkat waktu, kami berikan ke depan 30 menit, Prof. Nanti selebihnya nanti kita save dulu, kemudian baru narasumber kedua. Kami persilakan Prof. untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Suara saya jelas ya? Jelas, Prof. Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Umum AIFOGI yang saya hormati, para narasumber, para jajaran pengurus AIFOGI, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh panitia untuk sharing, berbagi cerita tentang program percepatan penurunan stunting. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa stunting ini menjadi program prioritas nasional dan ini sudah kalau kita rujuk daripada peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, maka ini sudah berjalan selama 1 tahun. Diminta oleh panitia saya untuk membahas tentang kebijakan mengenai faktor spesifik dan faktor sensitif daripada upaya percepatan penurunan stunting. Dan sebagaimana kita ketahui, ini saya kira masalah stunting ini sudah dipahami oleh para masyarakat akademis, begitu ya, bahwa gagal tumbang akibat gagal tumbuh dan kembang akibat kekurangan gizi secara kronis dan juga akibat infeksi berlanjut. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, prevalensi stunting di Indonesia ini sudah berhasil ditekan sehingga hasil SSGI pada tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia itu adalah sebesar 21,6%. Nah, ini kita lihat di sini secara keseluruhan ya di 34 provinsi mengenai prevalensi stunting tersebut. Dan di sini kita lihat bahwa untuk di Indonesia itu adalah 21,6 dan kemudian yang berwarna hijau tipis itu adalah provinsi-provinsi dengan penurunan yang tertinggi, antara lain dari Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Selatan yang warna hijau ini, kemudian juga adalah Kalimantan Utara, kemudian juga adalah Sumatera Selatan. Dan ada juga provinsi yang merupakan tertinggi itu adalah Nusa Tenggara Timur, memiliki prevalensi yang tinggi yaitu sebesar 35,3%. Kemudian Bali secara konsisten masih menunjukkan prevalensi yang terendah untuk seluruh provinsi di Indonesia. Secara keseluruhan ini dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar,
yaitu adalah 11 provinsi dengan penurunan lebih dari 3%. Kemudian ada yang berwarna biru ini yang mengalami penurunan antara 1 sampai 3 dan 5 provinsi dengan penurunan 0 sampai 1% saja atau penurunan yang sangat kecil. Dan untuk masalah penyebab ya daripada stunting ini saya kira sudah dibahas juga tadi. Ini adalah merupakan multifaktor dan juga multisektor ya, mulai dari terbatasnya layanan kesehatan baik ante maupun postnatal, kemudian juga masalah kurangnya akses ke makanan bergizi. Kemudian adalah praktek pengasuhan yang tidak baik dan juga kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Nah, di provinsi-provinsi tertentu ya kondisi seperti ini itu amat sangat nyata begitu ya, tidak seperti di provinsi-provinsi yang sudah relatif maju seperti Pulau Jawa dan sebagian besar daripada Sumatera. Ini sarana prasarana itu sudah relatif baik dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia Tengah dan apalagi di Indonesia bagian timur ya, di mana di Indonesia Tengah dan Timur masalah geografi juga menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam berbicara tentang stunting. Ini kita lihat contoh begitu ya, bagaimana situasi kondisi masyarakat di Provinsi NTT ya. Ini kita lihat bagaimana seorang anak yang mengalami masalah gizi buruk begitu ya, tinggal di rumah dengan kondisi yang seperti ini dan juga pola makan, pola konsumsi yang jauh dari pemenuhan gizi yang seimbang. Ini contohnya ada perasa begitu ya, dengan menggunakan monosodium glutamat untuk menimbulkan cita rasa, kemudian hanya berupa rebusan singkong dan juga ada cabai seperti ini. Dan kita lihat kondisi rumah yang seperti ini, nah ini tentunya masuk dalam kategori rumah yang tidak layak huni begitu ya. Nah, ini kondisi yang masih banyak kita ketahui, kita jumpai di lapangan di Indonesia Tengah, ini di NTT dan juga di daerah Indonesia bagian timur. Dan bagaimana strategi dalam upaya mengatasi masalah stunting ini, kalau kita lihat ini ada faktor-faktor yang berpengaruh, itu adalah faktor-faktor secara spesifik dan juga faktor-faktor yang secara sensitif. Nah, ini adalah gambaran ekosistem begitu ya, gambaran ekosistem di mana masalah-masalah yang sensitif itu mencakupi adalah masalah kemiskinan, yang mana kalau kita berbicara kemiskinan ini juga broad spectrum, kemudian juga masalah pendidikan, kemudian masalah sarana ketersediaan air bersih dan juga masalah sanitasi ya, akibat dari faktor pendidikan yang kurang begitu loh. Nah, dalam hal ini BKKBN sebagai ketua koordinator tim pelaksana percepatan penurunan stunting ini mengambil inisiatif menggambarkan kondisi itu semua adalah sebagaimana dalam sebuah inkubasi ya. Jadi kita memfokuskan gitu ya lingkungan yang luas tadi, ekosistem itu tadi dalam satu inkubasi, dalam satu inkubator, di mana dalam inkubasi dan inkubator tersebut faktor-faktor sensitif dan faktor-faktor spesifik itu diatasi ya dalam sebuah inkubator. Nah, itulah yang namanya keluarga beresiko ya. Jadi kami dalam hal ini mempersiapkan data ya by name by address di seluruh Indonesia ini melalui kegiatan survei pendataan keluarga beresiko stunting. Ini kita mendata keluarga-keluarga mana saja yang beresiko akan melahirkan bayi stunting.
Nah, dalam keluarga itulah nantinya kita akan terapkan upaya pencegahan ataupun percepatan penurunan stunting, di mana dalam keluarga ini kita akan menyasar para catin, begitu ya, calon pengantin, ya, di mana 3 bulan sebelum melakukan pernikahan ini mereka akan dilakukan pemeriksaan mengenai hal-hal kesehatan maupun juga status gizinya, ini dilakukan pemeriksaan. Begitu juga dengan ibu hamil, ya, ibu hamil ini kita lakukan pemeriksaan dan juga melakukan monitoring mengenai pertumbuhan janinnya, kemudian tidak lupa untuk mengonsumsi makanan bergizi dan juga mendapatkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang apa dan bagaimana stunting, kemudian perencanaan keluarga, begitu ya, dan juga masalah perencanaan kontrasepsi pasca persalinan. Kemudian juga dalam keluarga yang sudah melahirkan atau ibu menyusui, ini kita juga lakukan pendataan. Dan di mana ibu yang sudah melahirkan ini kita akan memastikan bahwa pemberian ASI eksklusif kepada bayi itu juga dapat berjalan selama 6 bulan pertama kehidupan, dilanjutkan dengan masalah pemberian makanan tambahan atau yang kita kenal dengan MPASI. Nah, jadi dengan memperkecil skup ini dari semua yang ada, ini kita memiliki data berdasarkan pendataan keluarga PK21 by name by address untuk seluruh keluarga yang ada di Indonesia, dan ini kita bagikan kepada tim pendamping keluarga yang sudah kita bentuk untuk seluruh desa di Indonesia. Saya katakan tim pendamping keluarga atau disingkat TPK itu terdiri dari Ibu Bidan, kemudian juga Ibu PKK, dan juga para penyuluh KB. Ya, kenapa ini yang kita pilih? Karena ketiga unsur atau ketiga orang inilah yang berada di tingkat akar rumput, di tingkat desa, ya. Sedangkan yang lain-lainnya itu tidak ada sampai ke tingkat desa. Nah, oleh karena itu tim pendamping keluarga itu dikomandani oleh bidan desa. Kemudian juga ibu-ibu PKK itu adalah ibu lurah, ibu RT, ya, ibu Kades, Ibu RW, dan seterusnya, dan petugas lapangan kami. Nah, para TPK ini yang akan memonitor dan mendapatkan data-data keluarga berisiko stunting by name by address, dan untuk mendata, memotivasi, memberikan penyuluhan kepada keluarga-keluarga berisiko stunting. Nah, jadi secara umum ini kita akan fokus kepada para catin, apakah mereka itu menerima anemia atau tidak, umurnya kurang dari 19 atau tidak, sesuai dengan undang-undang itu adalah usia minimum untuk menikah, kemudian lingkar lengan atas, ya, merupakan antropometri itu tidak kurang dari 23,5 dan juga indeks massa tubuh yang tidak kurang dari 18,4. Ini dilakukan pemeriksaan 3 bulan sebelum hari H pernikahan. Kemudian juga untuk ibu hamil itu adalah mengecek apakah ada anemia, kemudian juga kayak tadi kurang energi atau juga masalah penyuluhan tentang 4T, terlalu tua, terlalu muda, terlalu sering, terlalu banyak. Kemudian juga untuk kelompok ibu yang baru melahirkan, ini kita pastikan pemberian ASI susu, ASI eksklusif, kemudian mencegah daripada BBLR, panjang badan tidak kurang dari 48, dan masalah MPASI. Dan kita juga memberi perhatian kepada anak-anak yang berusia lebih dari 2 tahun. Tapi kita memberikan prioritas kepada anak-anak yang baru lahir sampai nanti mereka berusia 2 tahun. Sebagaimana kita ketahui itu adalah periode emas atau 1000 hari pertama kehidupan. Nah, Bapak Ibu, di sini barangkali yang dimaksud dengan faktor sensitif dan juga faktor spesifik, ya. Kalau faktor spesifik itu kan adalah masalah makanan, ya. Banyak di lapangan dibilang masalah-masalah kesehatan begitu. Jadi
embedded terkait langsung dengan kondisi si ibu. Ini secara persentase ya masalah spesifik ini adalah 30% ya kalau dibandingkan dengan masalah faktor ataupun layanan yang bersifat sensitif ya. Nah, layanan yang bersifat sensitif ini yang porsinya itu lebih besar, termasuk di sini adalah masalah kebersihan ya, perilaku hidup sehat, kemudian juga pengetahuan. Ini memiliki persentase yang terbesar, itu adalah sebesar 70%. Nah, oleh karena itu, dalam upaya mengatasi stunting ini tidak cukup hanya dengan fokus kepada masalah pemberian makanan tambahan yang bergizi saja, ya, tapi juga perlu faktor-faktor yang sensitif ini mendapat perhatian karena persentasenya yang besar tadi sebesar 70%. Nah, apa dasar hukum pelaksanaannya? Ini sebagaimana tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa target daripada pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 adalah prevalensi stunting itu nanti menjadi 14% di seluruh Indonesia secara rata maksud saya. Dan untuk menjabarkan ini kita sudah menerbitkan apa yang disebut dengan RAN-PASTI ya, rencana aksi ya, rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting. Nah, bagaimana kita mengatasi persoalan stunting ini adalah melalui pendekatan keluarga beresiko stunting, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan pendekatan multisektor dan multi pihak. Ya, keterlibatan multi sektor ya tidak bisa diatasi atau hanya dilaksanakan oleh satu sektor saja, tapi harus multisektor atau yang kita kenal dengan namanya konvergensi. Kemudian yang ketiga itu adalah pendekatan intervensi gizi terpadu, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu pendekatan yang baru ya kalau kita lihat dalam sejarah penanggulangan gizi ya, bahwa sebelum-sebelumnya kita pernah menangani masalah stunting ini business as usual, kemudian juga kita juga pernah memiliki program SUN ya, SUN, scale up nutrition, kemudian juga kita pernah punya program pendekatan pendekatan keluarga itu pernah kita lakukan, tapi kita yang terakhir ini adalah keluarga yang mana yang akan kita lakukan pendekatan adalah keluarga yang beresiko stunting. Ini satu pendekatan baru dan ini dijabarkan lebih luas lagi melalui pendekatan keluarga beresiko stunting, kemudian multisektor dan multi pihak dan juga pendekatan intervensi gizi terpadu. Siapa yang melaksanakannya? Ya tadi saya katakan adalah multisektor, tentunya ini tidak hanya dari pemerintah, tapi juga pihak swasta, perguruan tinggi juga masuk di dalamnya, termasuk khususnya adalah rekan-rekan dari AIFOGI, kemudian masyarakat itu sendiri, dan juga media massa. Jadi kelima unsur ini harus bersatu padu, saling terintegrasi untuk mengatasi persoalan stunting. Kami memberikan porsi yang cukup besar dalam keterlibatan perguruan tinggi dalam upaya percepatan penurunan stunting, gitu ya, bahwa perguruan tinggi itu kami libatkan mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota. Ya, nah ini adalah struktur organisasi daripada tim percepatan penurunan stunting, dan dalam tim penurunan stunting ini adalah konvergensi dari berbagai kementerian, kemudian juga dari tingkat pusat ini turun ke tingkat provinsi, TPPS, dari tingkat provinsi kepada tingkat kabupaten kota, dari tingkat kabupaten kota sampai kepada tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Perguruan tinggi berada dalam di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Nah ini yang saya maksudkan, begitu ya, ada di tingkat kabupaten, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota. Untuk dalam hal ini perguruan tinggi berperan sebagai monitoring, evaluasi, dan dapat melakukan program-program upaya percepatan penurunan stunting. Sedangkan untuk di lapangan ini, sebagaimana saya katakan tadi, ini dilakukan oleh TPK, tim pendamping keluarga, dikurbandani oleh bidan, kemudian PKK, dan juga penyuluh KB. Ini tugas daripada TPK, memberikan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, kemudian yang paling penting mendeteksi dini faktor resiko stunting. Dan Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang ini kita dari target 600.000 orang TPK,
Jadi satu TPK terdiri dari 3, kita membentuk 200.000 TPK di seluruh desa di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sudah terbentuk sebanyak 500 lebih TPK, dan 98% ini para TPK ini, ketiga unsur ini sudah mendapatkan orientasi mengenai stunting. Apa itu stunting, bagaimana prosesnya, upaya pencegahannya. Ini para TPK ini sudah mendapatkan informasi tersebut. Jadi ini sudah ada di setiap desa. Nah, kemudian kita juga mendirikan Dasyat, ya, dapur sehat atasi stunting, ya. Nah, jadi di setiap desa kita membentuk Dasyat ini dengan tujuan untuk memberikan dukungan, bantuan, pemberian makanan bergizi kepada keluarga berisiko stunting yang ada di setiap desa. Ya, nah nanti dananya banyak, nanti akan saya jelaskan juga, mulai dari dana desa dan dana dari APBN. Nah, Dasyat ini saya kira adalah ladang bagi kita para ahli gizi, kiranya apa ya makanan yang cocok dan sesuai dengan potensi dan kemampuan lokal yang tersedia di satu desa untuk diberikan kepada keluarga beresiko stunting. Kami sangat berharap keterlibatan perguruan tinggi, organisasi profesi seperti IFOGI untuk dapat mewarnai kantin-kantin sehat ini, dapur sehat ini. Dan saat ini, ya, ini kalau kita lihat ya berapa jumlah Dasyat yang sudah terbentuk, ini dapat dilihat secara nasional totalnya ada 2.526 dapur sehat, ya, dari seluruh desa yang ada. Tentunya ini masih kurang, masih terdapat kendala dalam upaya pembentukan Dasyat ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi IFOGI yang tersebar di seluruh di berbagai provinsi ini kiranya dapat berpartisipasi dalam upaya percepatan penurunan stunting. Banyak hasil penelitian sudah kita lakukan ya dalam upaya pemanfaatan bahan pangan lokal. Dan terakhir kita juga diharapkan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani. Ya, nah jadi dalam hal ini kan tidak artinya harus makan telur saja gitu, tapi bahan makanan yang berbasis telur juga dapat diberikan atau dimodifikasi untuk meningkatkan konsumsi protein hewani. Nah, jadi ini mengenai dapur sehat tadi, bagaimana kiranya bahan yang segar, kemudian juga dengan memberikan secara fresh ini tidak terjadi atau minimal terjadi kehilangan gizi. Kemudian juga makanan yang disajikan itu terjangkau dan ini dapat menggerakkan ekonomi rakyat. Misalnya saja gitu ya dalam satu daerah yang memiliki makanan barongko misalnya kayak gitu di Sulawesi. Ini kan daunnya bisa dibeli dari masyarakat, kemudian juga kandungan telurnya bisa ditingkatkan dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ada satu inovasi dari kita dalam upaya pencegahan calon pengantin ya. Calon pengantin ini adalah dengan menggunakan LC Meal, elektronik siap nikah siap hamil. Nah, jadi yang dimaksud dengan LC Meal ini adalah bagaimana kita dapat mencegah terjadinya pernikahan dini dan juga mendeteksi kira-kira apakah si catin itu sedang mengalami anemia atau tidak. Nah, jadi Bapak Ibu saya harapkan juga bisa mendownload aplikasi daripada LC Meal ini ya dengan lari ke atau mencari di Play Store, kemudian bisa mendownloadnya dan melihat di situ bahwa data-data yang dimasukkan itu adalah berupa masalah nama, kemudian alamat, kemudian berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, semuanya itu sehingga nanti alat ini sudah didesain sedemikian rupa berdasarkan data-data yang dimasukkan. Ini nanti outputnya ada dua, apakah dia akan melahirkan bayi atau dia termasuk kelompok beresiko melahirkan bayi stunting atau tidak berdasarkan informasi yang diberikan. Misalnya si Fulani ya usia 17, lingkar lengan 24, HB misalnya 13. Nah, ini sudah memenuhi kriteria. Kalau di enter, maka nanti hasilnya Anda beresiko melahirkan bayi stunting. Kenapa? Karena usianya masih 17 ya. Tidak sesuai dengan undang-undang pernikahan misalnya kayak begitu.
Tapi kalau Fulani yang kedua, misalnya usia 21, berat badan 50, kemudian lingkar lengan atas 24, misalnya HB 12, kemudian di enter, itu maka Anda siap untuk menikah dan tidak beresiko stunting. Nah, hasil ini akan di-print berupa sertifikat seperti ini untuk nantinya dapat dibawa ke kantor urusan agama untuk melaksanakan pernikahan. Dalam hal ini perlu saya sampaikan tidak ada maksud ataupun upaya dari BKKBN untuk menghambat begitu ya. Katakan yang tadi parameternya sehat semua begitu loh. Tapi hanya usianya saja yang berusia 18 tahun. Maka yang bersangkutan bisa menikah dengan catatan sebaiknya jangan hamil dulu, gunakan alat kontrasepsi sampai nanti berusia 19. Ya, atau misalnya HB-nya masih 10 gitu, usia yang lain sudah pada bagus semua, maka nanti sarannya adalah silakan menikah, tapi jangan hamil dulu sebelum HB-nya naik seperti itu. Jadi seperti itu saja, ya, tidak ada upaya untuk melarang pernikahan. Kemudian yang ketiga, upaya untuk percepatan stunting ini secara sensitif dan spesifik ini tadi adalah audit kasus stunting. Kalau tadi saya katakan bahwa TPK itu terdiri dari bidan, penyuluh, dan juga PKK, maka disinilah ya audit kasus stunting ini kita melibatkan para pakar yang lain, dokter umum, dokter spesialis, ahli gizi, kemudian juga siapa saja ini dimungkinkan untuk hadir, dan ini sudah disiapkan anggaran pelaksanaannya untuk 2 kali dalam 1 tahun. Hasil temuan, hasil program kerja selama 6 bulan pertama itu dilaporkan, didiskusikan di forum audit kasus stunting, ya ada pertemuan di balai pertemuan dan dibahas kenapa ini terjadi dan upaya-upaya apa untuk mengatasinya. Ini yang namanya audit kasus stunting, dan saya kira organisasi profesi ini bisa berpartisipasi di sini untuk memberikan kontribusi terhadap upaya percepatan penurunan stunting. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Ini sebagai pemantik untuk diskusi. Mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator, Dr. Nur Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Rahman. Pak Rahman masih mute. Nah, ya. Terima kasih Prof. Rizal. Materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Prof, mungkin ditunggu dulu. Kita akan panggil lagi narasumber yang kedua. Bapak Ibu, untuk pertanyaannya mohon disimpan dulu atau ditulis di chat room ya, silakan ditulis dulu. Ini kami akan sapa dulu narasumber yang kedua. Assalamualaikum Ibu Yuni, sudah hadir? Halo, assalamualaikum. Ya, sudah hadir Pak. Terima kasih banyak Ibu Yuni. Mudah-mudahan sehat. Kabarnya gimana Bu? Ya, insya Allah sehat Pak. Alhamdulillah. Rakon Kesmas lagi kumpul semua teman-teman Kesmas, Gizi dan Kesmas. Terima kasih. Bapak Ibu, sebelum Ibu Yuni menyampaikan materi, saya akan mengenalkan dulu, membacakan CV-nya. Bapak Ibu, Ibu Yuni, nama lengkapnya Ibu Yuni Zahraini, Sarjana Kesehatan Masyarakat dan Magister Kesehatan Masyarakat. Ini Bapak Ibu, ini beliau adalah Ketua Tim Kerja Percepatan Penurunan Stunting. Jadi sesuai dengan tema pada hari ini, beliau dinasnya di Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Riwayat pendidikannya yang jelas di S1 dan S2 adalah peminat gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ini Bapak Ibu, riwayat pelatihannya banyak sekali. Saya nggak membacakan semua, tapi yang kedua terakhir ada Micronutrient and Malnutrition, ini di MOOC tahun 2019, dan ada lagi yang ini Managing Market for Heart Edinburgh University, ini kalau salah di Austria ya, tahun 2020. Oke, nanti yang lain Bapak Ibu silakan dibaca di CV-nya lebih lengkapnya. Dan aktivitas lainnya beliaunya ada di Persagi dan yang jelas ISNA tadi, nggak salah seperti itu.
Oke, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Yuni untuk menyampaikan materinya selama 30 menit. Kami persilahkan Ibu Yuni. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Ini saya sebetulnya pakai satu lagi akun untuk share screen. Saya bisa dijadikan co-host nggak ya, yang untuk akun uni.z tim stunting, supaya bisa share screen. Bentar Ibu, panitia mohon difasilitasi. Ya Pak, Mau sudah. menyampaikan. Oh ya, sudah. Baik, terima kasih banyak. Saya izin share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat, Bapak Ibu. Sudah Ibu, sudah terlihat. Ya, saya coba slideshow dulu. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Nur Rahman selaku moderator yang telah menyediakan waktu untuk saya. Mudah-mudahan 30 menit ke depan ya, mudah-mudahan bisa cukup. Yang saya hormati Bapak Ibu dari AIFOGI dan para peserta, Bapak Ibu narasumber. Saya kali ini akan menyampaikan terkait dengan percepatan penurunan stunting di bidang kesehatan sesuai dengan apa yang kami laksanakan dari sisi utamanya di intervensi spesifik sebagai penanggung jawab dari intervensi spesifik yang menjangkau sasaran langsung yaitu remaja putri, kemudian ibu hamil dan balita. Nah, ini sedikit saja gambaran bahwa kami juga melakukan transformasi kesehatan Bapak dan Ibu, dan untuk upaya percepatan penurunan stunting dengan tujuan untuk mempercepat perbaikan gizi masyarakat, khususnya untuk menurunkan angka stunting, maka kontribusi kita difokuskan untuk memaksimalkan upaya pelayanan kesehatan ditransformasi dalam bidang layanan primernya. Untuk percepatan penurunan stunting sendiri, karena tadi narasumber yang lainnya sudah banyak sekali yang menyampaikan terkait dengan stuntingnya, mungkin saya lewati saja ya, karena memang untuk ukuran stuntingnya tentunya dilihat dari screening awal melalui tinggi badan menurut umur ketika dia di bawah -2. Pada SSGI yang tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber yang lainnya, stunting kita turun di 21,6% pada tahun ini, tetapi sayangnya memang wasting sama underweight-nya naik. Nah, ini yang juga sebetulnya akan menjadi fokus dari penyampaian pada kali ini, yang juga tentunya butuh bantuan dan partisipasi dari semua sektor, termasuk dari AIFOGI, dari teman-teman organisasi profesi, dan dari kalau AIFOGI punya mahasiswa yang bisa diterjunkan ke daerah untuk sama-sama mengatasi masalah balita-balita kita yang sudah berisiko untuk jatuh ke stunting, jangan sampai upaya percepatan penurunan stunting. Pada intervensi ini meliputi 3 sasaran tadi, yang sebelum hamil ada remaja putri, kemudian ada ibu hamil. Untuk remaja putri, 2 fokus intervensi yang dikejar adalah screening anemi, kemudian konsumsi tablet tambah darah. Jadi saat ini kami memfokuskan pada tahun 2021 kemarin, fokusnya adalah untuk mengejar capaian target intervensi spesifik utamanya di 12 provinsi dengan 7 provinsi yang prevalensi stuntingnya tertinggi dan 5 provinsi dengan prevalensi stunting yang terbesar. Karena kalau kita pegang 12 ini, maka kemudian 60% balita stunting ada di situ gitu Bapak Ibu. Kemudian yang tahun ini ada 6 provinsi memang yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, stuntingnya naik, ada 2 diantaranya ada di dalam 12 provinsi itu, ada NTB dan kemudian Sulawesi Barat. Kemudian 4 provinsi lainnya yang stuntingnya naik pada tahun ini ada Sumatera Barat, kemudian Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Sehingga kami juga mengupayakan pada tahun ini mendampingi secara khusus untuk upaya pencapaian target-target intervensi spesifik yang lebih maksimal, sehingga harapannya kontribusinya bisa lebih besar untuk percepatan penurunan stunting sampai dengan 2024. Nah, Bapak dan Ibu, untuk intervensi ini memang dari sekian banyak intervensi, maka kemudian kami fokuskan untuk 11 intervensi ini. Karena kita lihat bersama bahwa kalau yang di sebelah kiri ini adalah
fokus titik masalah ketika di mana stunting itu mulai naik gitu. Ketika lahir sudah ada 18,5% bayi yang lahir stunting, maka kemudian kita perlu menjaga bagaimana ibu hamil bisa ditingkatkan kualitasnya sehingga jangan ada bayi-bayi yang lahir stunting. Jangan ada lagi yang BBLR yang membawa PR untuk risiko stunting yang lebih tinggi ketika memasuki masa balita. Kemudian kalau kita lihat di sini, pemberian makanan kepada anak balita yang sudah mulai memasuki usia 6 bulan, kemudian yang 12 sampai 23 bulan itu, maka kemudian risiko untuk peningkatan angka stuntingnya juga tinggi di situ. Artinya adalah tentunya kita juga perlu fokus bagaimana memaksimalkan upaya pemberian makanan bayi dan anak yang berkualitas untuk menjaga jangan sampai jatuh ke stunting. Jadi dengan 11 intervensi ini harapannya dari poin 1 sampai dengan poin 8 kita bisa cegah, karena memang sudah disampaikan oleh semua pakar, termasuk tadi ada Prof. Endang di sini, ada Bu Umi, kemudian yang terakhir dari Pak Damanik dari BKKBN. Pencegahan memang akan lebih bermakna ketika kita bicara stunting, karena kalau sudah stunting sudah akan sangat sulit untuk intervensi yang dilakukan, sehingga poin 1 sampai 8 kita fokuskan untuk upaya pencegahan dari sisi intervensi spesifik. Kemudian kalau sudah terjadi masalah gizi, mulai dari ketika berat badannya sudah mulai tidak naik, ketika dia mengalami gizi kurang, ketika dia mengalami gizi buruk dan stunting, maka kemudian ada tata laksana tersendiri yang diformulasikan dari sisi pengobatannya. Kemudian pada poin 10 dan 11 juga menjadi fokus dari pencegahan melalui penetrasi, karena memang di kita juga kan penyakit infeksi masih banyak yang kemudian mempengaruhi asupan makan anak-anak kita, sehingga jadi bolak-balik ya, asupan dan penyakit infeksi ini menjadi penyebab langsung untuk masalah gizi. Kemudian edukasi dari sasaran-sasaran fokus kita tadi, remaja, ibu hamil, balita, dan keluarganya, termasuk pemicuan untuk buang air besar sembarangan, jangan sampai ada desa-desa yang belum ODF, kemudian bagaimana kita bisa juga memenuhi jaminan kesehatannya untuk enabling environment-nya, supaya kalau ada rujukan kasus bisa tertangani. Itu yang difokuskan pada sisi intervensi spesifik. Nah, pada capaian yang sudah dilalui di tahun 2022, karena sekarang kan kita sudah memasuki 2023, sebentar lagi 2024. Jadi ada beberapa target yang memang masih harus dikejar gitu. Pada beberapa sisi mungkin kita sudah bisa mencapai target gitu. Tapi walaupun sudah bisa mencapai target, disparitasnya sebetulnya berbeda. Kalau misalnya kita mau lihat antar provinsi, antar kabupaten, itu ada yang meskipun kalau misalnya di sini konsumsi kita taruhlah di sini konsumsi tablet tambah darah untuk remaja putri dengan target 2022 45%, capaian kita 46,88% pada triwulan 4, itu juga tidak menjamin bahwa merata di semua wilayah. Ada yang memang bahkan program aksi bergizi di sekolahnya bahkan belum berjalan gitu, sehingga minum tablet tambah darahnya itu pemantauannya sangat sulit gitu. Kalau nggak minum bersama di sekolah kan cuman dikasih, gimana mantaunya memastikan bahwa dia minum gitu. Itu juga masih menjadi hambatan dan terus diupayakan, dan harapannya memang sebetulnya juga menjadi bagian dari peran yang bisa dimaksimalkan oleh teman-teman dari AIFOGI, teman-teman dari Persagi yang bisa menjangkau sampai dengan sasaran secara langsung. Kemudian dari capaian-capaian ini tentunya masih banyak PR-nya untuk pencapaian target 2024, dan kita terus mengawal, karena sebetulnya saat ini masih banyak yang belum dilihat Bapak Ibu. Masih banyak yang melihat target capaiannya, capaiannya TTD-nya sudah segini gitu. Makanan pendamping ASI-nya Bu Milkek yang dapat MPASI, makanan tambahan sudah segini, balita yang dapat ASI eksklusif sudah segini, tapi banyak yang masih belum melihat dari sisi monitoring evaluasi pada prosesnya, mulai dari puskesmas, kemudian kabupatennya juga.
Padahal itu sangat penting sebetulnya untuk memastikan gap-nya ada di mana. Ketika konsumsi tablet tambah darah remaja putri tidak tercapai, di mana gap-nya? Apa yang menjadi hambatan? Apakah memang tablet tambah darahnya yang kurang atau kegiatannya yang tidak ada yang untuk minum tablet tambah darah bersamanya sehingga tidak ada pengawalan gitu. Itu yang sebetulnya saat ini memang kita sedang berusaha mengejar prosesnya. Jadi kita melihat dari sisi inputnya, bagaimana kemudian dia berproses untuk mencapai output sampai dengan nanti outcome dan sehingga dia bisa berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting. Nah, ini adalah status data Monef yang memang sedang dikembangkan, awalnya dilakukan di 12 provinsi dan saat ini kami berupaya dimasukkan ke dalam sistem yang ada untuk dilihat gap-nya oleh semua provinsi. Jadi tidak di 12 lagi tetapi di 34. Seperti misalnya di remaja putri. Untuk memastikan dua fokus kegiatan tadi adanya screening anemia dan pemberian tablet tambah darah supaya sampai dikonsumsi, maka kemudian perlu dilihat apakah kabupaten kotanya sudah cukup punya TTD-nya. Apakah puskesmasnya juga sudah cukup stoknya. Berapa jumlah sekolah SMP dan SMA yang ada di wilayah di sebuah wilayah gitu. Kemudian yang sudah melaksanakan aksi bergizinya berapa banyak. Nah, ini tentunya peran dari teman-teman mahasiswa yang turun lapangan, kemudian dosen-dosen yang membimbing mendampingi, organisasi profesi yang teman-teman juga tentunya banyak berada di bidang kesehatan, sangat dibutuhkan untuk melihat gap ini gitu. Kalau kita sudah nemu gapnya, maka kemudian akan lebih mudah ketika misalnya ternyata dari 150 sekolah di wilayah saya baru 50 yang minum TTD bersama setiap minggu. 100-nya lagi mau kapan? Jadi kita punya target, oke bulan ini mau nambah 10, bulan depan nambah 20. Kalau belum bisa nambah, apa kendalanya? Sehingga itu yang bisa diupayakan seharusnya berkolaborasi dengan lintas sektor kalau memang dari sisi kesehatan sendiri mentok gitu, belum menemukan jalannya. Kemudian untuk ibu hamil juga misalnya sudah berapa banyak puskesmas yang punya USG. Saat ini kita coba penuhi dengan anggaran di 2023, harapannya kemarin sudah sesuai dengan arahan pimpinan bahwa arahan dari Pak Presiden supaya semua puskesmas punya USG. Sehingga didukung juga kalau sudah punya USG, maka kemudian dokternya sudah pada dilatih atau belum. Kalau belum kan juga USG-nya cuma nongkrong, nggak kepake gitu. Jadi berapa dari semua puskesmas yang sudah punya USG yang dokternya sudah terlatih. Kalau sudah terlatih, maka kemudian PR-nya adalah bagaimana memicu supaya ibu hamilnya ini kunjungannya bagus minimal sampai 6 kali gitu kan, K6-nya. Kalau dia sudah ada kunjungan kan nanti bisa diperiksa USG-nya. Jadi kalau misalnya ada risiko-risiko itu bisa tertangani gitu. Nah, kemudian dengan tablet tambah darah juga sama. Kemudian makanan tambahan tadi. Kalau dia sudah periksa ANC, maka kemudian pasti diperiksa lilanya di screening. Ketika dia lilanya ketahuan di bawah 23,5, dia akan membutuhkan intervensi makanan tambahan. Masalahnya, budget PMT-nya di daerahnya ada enggak? Puskesmasnya ada apa enggak? Kemudian kalau misalnya sudah ada, tenaga kesehatannya sudah dibekali atau belum, sudah jalan atau belum program PMT-nya, makanan tambahannya ibu hamilnya sudah dapat atau belum. Sehingga harapannya kalau kita bisa melihat dari sisi input dan prosesnya ini, maka kemudian target outcome-nya, target yang tadi semua bisa tercapai. Bumil cake-nya juga bisa terpantau dengan baik, sudah dapat makanan tambahan, dipantau, bisa melibatkan tadi yang disampaikan ada berbagai macam lini yang ada, dari AIFOGI punya mahasiswa, dari BKKBN ada TPK, dari kalau ibu hamilnya keluarga miskin ada pendamping PKH, kemudian ada juga kader pembangunan manusia di daerah yang harusnya bisa harapannya bisa berkolaborasi di daerah. Begitu juga dengan yang balita, mulai dari upaya pemantauan pertumbuhan untuk menjaga jangan sampai ada yang jatuh ke masalah gizi gitu sebagai upaya deteksi dini. Alat antropometrinya sudah tercukupi atau belum? Sudah sesuai standar atau belum? Siapa yang sudah punya alat antropometri? Apakah baru puskesmasnya, nanti posyandunya pinjem-pinjeman, atau sudah semua posyandunya? Itu kan juga perlu dilihat. Kalau sudah semua posyandunya aktif atau tidak? Kalau posyandunya sudah aktif, berjalan apa enggak edukasi PMBA-nya di situ, edukasi ASI eksklusifnya di situ, dan seterusnya. Ini menjadi bahan yang perlu dilihat. Kalau
ada masalah, maka kemudian apakah rujukan kasus sudah berjalan? Apakah kader-kadernya sudah terlatih dengan baik? Bisa dipastikan bahwa keputus nih. Bentar Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, saya terputus. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, saya menyambungkan sedikit. Zoom saya terputus. Oke. Baru masuk lagi. Oke. Yang atas Pak lagi. Yang tadi satu lagi atas. Ya, ini dulu. Ya, itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf tadi sinyalnya ya terganggu. Yang balita Pak, maaf. Ya. Ya, ya ini yang sebetulnya perlu menjadi fokus perhatian kita, bagaimana memastikan agar memang betul-betul upaya yang dilakukan adalah pencegahan. Jadi jangan sampai anak-anak kita jatuh ke masalah gizi, dan ketika sudah jatuh maka kemudian rujukan kasusnya harus bisa dijalankan dengan baik gitu. Nah, boleh di slide berikutnya Pak. Satu slide lagi. Ya, yang ini. Baik, terima kasih. Ini saya coba menggambarkan Bapak Ibu bahwa betapa pentingnya kita melihat upaya percepatan penurunan stunting dengan pencegahan gitu, karena akan jauh lebih efektif dibandingkan kalau kita melakukan intervensi dari sisi klinisnya ketika anaknya sudah stunting gitu. Oke, saya dapat. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah angka dari EPPGBM sebetulnya yang kami tarik, bahwa ada begitu banyaknya balita kita yang berat badannya tidak naik pada penimbangan kali ini dibandingkan dengan penimbangan yang sebelumnya. Kemudian berapa banyak anak kita yang berat badannya kurang. Kemudian ada sekian banyak juga anak balita kita yang gizi kurang, yang gizi dan yang gizi buruk. Nah, di antara balita-balita ini sebetulnya kan kalau kita melihat dengan indikator pengukuran antropometri secara komposit gitu ya, kan kita diharapkan tidak melihat dari satu indikator saja. Ketika kita melihat
dari semua sisi indikator, maka sebetulnya kan bisa kelihatan mana yang balita yang berat badannya tidak naik dari bulan yang lalu, kemudian mana yang dari balita-balita itu mana yang memang belum stunting tapi sudah berisiko gitu, sudah mengarah tinggi badan menurut umurnya mengarah ke -2, mana yang sudah stunting gitu. Jadi sebetulnya kalau balita-balita yang gizi kurang juga masih ada yang dia belum stunting, ada juga yang memang sudah jatuh ke stunting. Jadi kalau misalnya kita bisa melihat sampai situ, tentunya akan lebih mudah untuk melakukan intervensi dan lebih fokus gitu. Kalaupun ada keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, kita bisa membuat prioritasi gitu. Jadi harapannya sebetulnya kita bisa melihat sampai ke situ dari sisi intervensi spesifiknya. Boleh di slide berikutnya. Nah, saya ambil contoh saja di sini. Saya tutup yang risiko gemuknya, saya tutup ya Bapak Ibu. Kalau misalnya teman-teman AIFOGI, Bapak Ibu dosen, kemudian mahasiswa ketika turun lapangan, kemudian melihat data pemantauan pertumbuhan balita kita, kemudian yang sudah dirujuk ke puskesmas ataupun di dalam EPPGBM yang sudah tervalidasi, harapannya secara rutin divalidasi oleh petugas tenaga kesehatan, maka ada berbagai macam kondisi yang terjadi pada balita kita. Ada yang dia weight faltering dan dia juga berat badan kurang dan dia juga gizi kurang tetapi belum stunting misalnya. Kemudian ada yang dia weight faltering, berat badan kurang dan dia juga tapi dia normal-normal saja karena memang dia sudah stunting, ada yang memang juga tapi dia belum stunting. Jadi perlu melihat tentunya secara individu, kita kan punya by name by address. Kalau bisa dilihat sudah tervalidasi, kemudian intervensi apa yang cocok untuk balita-balita ini gitu. Nah, sebetulnya kan akan ada penanganan yang berbeda gitu. Dan kami di Kementerian Kesehatan saat ini ada komisi ahli yang terdiri dari para pakar, termasuk tadi ada Prof. Endang Ahadi juga yang sedang mereview Bapak dan Ibu sekalian. Sebetulnya kalau anak yang weight faltering nih misalnya, kan itu kan ada yang berat badannya tetap, dari yang bulan kemarin ada yang naik tapi tidak cukup gitu, ada yang turun gitu ya, yang itu harus diapakan gitu. Kemudian yang gizi kurang dan dia juga tidak naik dari bulan yang lalu, maka kemudian apa yang harus dilakukan dan seterusnya. Nah, kalau gizi buruk tentunya sudah wajib dengan tata laksana yang ada dengan rujukan ke puskesmas dan juga nanti ke rumah sakit kalau misalnya tidak tertangani. Nah, perihal-perihal ini yang saat ini kami temukan sebetulnya masih banyak kekeliruan Bapak Ibu. Jadi yang mendapatkan intervensi adalah yang sudah stunting gitu. Sementara yang berisiko stunting yang masih dia weight faltering, dia gizi kurang, tapi dia belum stunting, belum terjangkau jadinya gitu kan. Sebetulnya ini sangat disayangkan karena bantuan-bantuan itu banyak, jenisnya banyak, beredar dimanapun juga ada gitu. Sementara kalau sasarannya tidak pas, sebetulnya akan sayang. Karena sebetulnya integrasi kan tentunya pasti bisa dilakukan di lapangan. Harapannya juga bisa dibantu oleh teman-teman EVOGI, Persagi, untuk meluruskan mana sebetulnya sasaran yang perlu mendapatkan intervensi lebih dulu, terutama sasaran-sasaran yang berisiko stunting tapi dia belum sampai jatuh ke stunting. Itu yang perlu dikawal teman-teman puskesmas kita, teman-teman di masyarakat gitu ya, kalau misalnya ada barangkali ada bantuan yang bisa diberikan melalui dana desa dan seterusnya, mungkin sangat perlu memang didampingi oleh puskesmas, oleh teman-teman EVOGI kalau yang mahasiswanya lagi turun, untuk memastikan sebelah mana balita yang mana yang memang perlu mendapatkan intervensi duluan gitu. Bukan berarti yang stuntingnya juga nggak diapa-apain.
itu supaya jangan sampai anak begitu. Karena kalau misalnya yang sudah stunting yang diintervensi ya tentunya nanti dia akan ya nanti yang di hulunya ya dia jatuh lagi makin banyak lagi stuntingnya gitu. Di slide berikutnya. Sementara itu boleh di slide berikutnya Pak Bu. Ya. Halo. Ya. Nah, ini adalah salah satu bottleneck gitu Bapak Ibu yang didapati di kita. Balita kita tentunya yang gizi kurang ini menjadi salah satu balita yang berisiko untuk menjadi balita yang stunting. Nah, masalahnya adalah dari 514 kabupaten kota di Indonesia masih ada 125 kabupaten kota yang ketika dengan penilaian kabupaten tersebut adalah yang fiskalnya tinggi, maka dia nggak dapat alokasi DAK untuk makanan tambahan lokal. Ketika kami cek di beberapa tempat, itu ada yang meskipun tidak ada DAK-nya, tapi ternyata dari APBD-nya juga nggak ada gitu. Jadi balita-balita gizi kurang ini mau diapakan gitu kan? Jangan sampai cuma dapat konseling aja gitu. Ini yang perlu sekali sebetulnya untuk diintegrasikan, dikoordinasikan. Ada beberapa wilayah yang mereka bisa berkoordinasi dengan baik pada saat terembuk stunting, maka kemudian anak-anak ini mendapat bantuan melalui dana desa. Ada juga yang masih belum ya, masih diupayakan. Ada juga yang melalui CSR. Nah, kalau saya balik lagi ke tadi yang poin bagaimana kita melihat proses sebelum melihat ke outputnya. Kalau kita bisa melihat sampai situ, maka gap-nya akan ketemu. Maka di mana prioritas yang harus diupayakan untuk mencapai target-target tadi. Mungkin itu sebetulnya yang kami laksanakan saat ini dan kami upayakan terus untuk mendampingi seluruh provinsi dan harapannya bisa didukung oleh teman-teman dari AIPFOGI dan Persagi. Di slide berikutnya, kami juga laporan rutin ya ke Pak Menteri di sini. Nanti setelah ini mungkin ada narsumnya, kalau nggak salah ada Mas Sandi ya dari Paskas yang Paskas Stunting yang juga selalu bersama-sama dengan kami untuk berkoordinasi untuk laporan rutin ke Pak Menteri sehingga kemudian kebijakan-kebijakan yang diberikan bisa lebih terarah. Seperti misalnya di tahun 2023 ini dengan pemenuhan selain yang USG tadi dengan pemenuhan semua posyandu untuk alat antropometri yang standar. Ini adalah rencana untuk gerakan cegah stuntingnya dari sisi enggak, mau justru yang presentasi itu di slide berikutnya. Ibu, materi waktunya kurang 2 menit, mohon ya. di Eman-eman. Ya, di slide berikutnya saja. Ini adalah kampanye yang dilakukan juga yang harapannya juga bisa diteruskan oleh teman-teman. Di slide berikutnya. Di slide berikutnya yang terakhir saja. Di slide berikutnya, Pak. Nah, harapan ini adalah harapan yang tentunya bisa mendukung upaya percepatan penurunan stunting dari sisi intervensi spesifiknya. Yang tentunya sangat bisa, kami sempat berdiskusi ya waktu itu dengan Pak Joko, kemudian dengan juga bahwa pada waktu itu di yang ada di slide-nya kami juga lapor nanti setelah ini membutuhkan bantuan dari AIPFOGI, dari Persagi tentunya untuk mewujudkan harapan-harapan di semua poin ini. Dan dengan yang teman-teman dari Persagi yang punya sampai DPC yang ada di lapangan, kemudian AIPFOGI yang punya mahasiswa yang sampai bisa terjun ke lapangan, tentunya harapannya ini bisa dimaksimalkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan terbuka untuk diskusi dan masukan. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Yuni sudah menyampaikan materinya.
untuk waktu berikutnya kami buka diskusi dan tanya jawab. Bapak Ibu bisa langsung maupun bisa menulis di chat box. Kami persilakan Bapak Ibu, kita ada waktu 30 menit ke depan. Jadi sampai nanti kami persilakan Bapak Ibu. Oh, nyakes segala tadi. Ini yang BKKBN apa yang dari Halo, silakan. Ini acaranya mau masuk. Pak Tapriyadi, Pak. Pak Tapriyadi. Halo, silakan. Silakan Bapak Ibu. Kita buka diskusinya, mumpung ada narasumbernya dari Kemenkes maupun dari BKKBN. Silakan. Ya, silakan Pak Iwan. Ini dari Poltekkes Malang. Silakan Pak Iwan, langsung saja. Kepada siapa ditujukan? Enak format ya? Terima kasih. Pertanyaan saya tujukan ke Bu Yuni. Melihat pemaparan Bu Yuni tadi, ini kami dari Poltekkes Malang ini dan mungkin juga Poltekkes yang lain. Mohon Bu Yuni kalau melihat apa yang Ibu sampaikan tadi, mulai saat ini sepertinya kita perlu sekali mengembangkan sistem deteksi dini untuk balita berisiko stunting. Hingga kalau bisa ada pedoman-pedoman yang bisa kami pakai Bu, untuk kami bisa menerjunkan para mahasiswa kami ke daerah-daerah. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Yuni. Oke, kami silakan Ibu Yuni. Bagaimana pedoman-pedoman untuk menangani stunting untuk perguruan tinggi, barangkali bisa dijawab Ibu Yuni, silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Kebetulan sekali di tahun 2022 kemarin dengan bantuan dari proyeknya ini ya dari World Bank itu kita menyusun pedoman manajemen intervensi spesifik yang ditujukan untuk memonitor proses kegiatan intervensi spesifik yang ada di lapangan. Memang pedoman ini baru orientasikan ke teman-teman kabupaten gitu untuk melakukan di puskesmas, dan sebetulnya ini berisi apa-apa saja yang perlu dimonitor, yang perlu dibantu untuk dilihat, kemudian ada daftar tiliknya, dan sangat bisa sekali Pak, terima kasih kalau nanti ini bisa digunakan untuk ketika misalnya nanti teman-teman mahasiswa turun ke lapangan memegang di satu daerah tertentu. Nah, untuk 11 intervensi spesifiknya ini sudah ada yang apa saja yang perlu dilihat gitu Pak dari sisi menemukan gap gitu Pak. Jadi nanti dari situ kan mahasiswa bisa menyampaikan bahwa ada gap yang masih harus dikejar kepada teman-teman di puskesmas ataupun kepada kepala desa yang bisa dibantu terkait dengan intervensi spesifik. Terima kasih Pak. Gimana Pak Iwan? Halo Pak Iwan. Pak Iwan. Oke, terima kasih. Pak. Yang penting model deteksi dininya sudah ada Bu ya? Iya. Apa yang harus dilihat itu sudah ada ya di pedoman itu ya? Oke, terima kasih. Dari sisi pemantauan pertumbuhannya juga kan kita 2 hari lalu baru ini ya Pak, baru presentasi lagi terkait dengan pemantauan pertumbuhan balita ke semua fasilitator. Sekarang sedang proses untuk peningkatan kapasitas dari Poltekkes juga ya fasilitatornya. Kemudian ada termasuk sekarang sedang berjalan peningkatan kapasitas untuk pedomannya. Mungkin nanti setelah dari forum ini barangkali nanti bisa kami tindak lanjuti dikirimkan ke IFOGI. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Yuni. Mungkin berikutnya silahkan Pak Tapriyadi untuk menyampaikan pertanyaannya dan ditujukan ke siapa Pak? Silahkan. Halo Pak Tap. Pak Tap dari Gizi Malang? Belum ya? Atau Ibu Aji tadi? Halo Pak Aji. Ya, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Aji. Ya, terima kasih. Ditujukan ke siapa?
Hambali, ahli gizi dari Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Jadi mungkin bisa saya tanyakan untuk ke Bu Yuni. Ini menyikapi tentang PMK nomor 29 2019 tentang masalah gizi bagi anak akibat penyakit, di mana pasal 11 dan 12 tersebut disebutkan bahwa kandungan energi lebih dari 0,9 kalori per cc itu harus dengan resep dokter spesialis anak. Nah, seperti kita ketahui dalam tata laksana gizi buruk, salah satu peranan ahli gizi yaitu membuat formula WHO, termasuk diantaranya F100 yang kandungan gizinya lebih dari 0,9. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Bu Yuni? Terima kasih. Ya, silakan Ibu Yuni. Kelebihan kalori, bagaimana? Apakah harus resep dengan dokter? Bagaimana Bu Yuni? Mungkin ya, bisa menambahkan. Izin Permenkes yang terkait dengan pangan untuk keperluan medis khusus ya Pak. PMK 29 kalau nggak salah ya. PMK 29 tadi ya. 19 ya. Untuk pangan untuk keperluan medis khusus memang yang dan lebih mengarahnya pada penanganan intervensi untuk anak yang stunting Pak, dari sisi klinis dari dokter spesialis anak. Jadi untuk PNPK-nya sudah ada. Kalau sekarang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokterannya yang mensyaratkan agar karena kan itu masuknya bagian dari formula ya, jadi mensyaratkan agar itu harus dengan peresepan dokter. Intervensinya juga ditentukan apakah memang anak ini butuh PKMK atau tidak. Ketika butuh maka diresepkan oleh dokter. Tapi kalau kaitannya dengan yang formula gizi, ketika anak yang gizi buruk, untuk anak yang gizi buruk dengan rujukan kasus di rumah sakit masih seperti biasa Pak. Jadi yang 0,9 itu kan dengan minimumnya ya Pak, kan kita sudah punya standar sendiri yang F75 F100, maka kita mengikuti standar yang ada, standar WHO yang ada. Berarti kita gimana Pak? F100 pada kasus gizi buruk, terutama kalau fase tindak lanjut itu kan di rumah. Iya, tetap Pak, tetap. Berarti kita kalau memberikan itu kan masih tetap kompetensi kita kan Bu ya? Kalau ya tentunya kalau untuk anak-anak yang dirawat kan itu juga nanti akan larinya ke instalasi gizi ya Pak, untuk pemberian makanannya. Ketika membuat formulanya untuk anak-anak maka kemudian diserahkan kepada ahli gizi. Ada di apa ya? Intinya demikian Pak. Ketika dari dokter sudah ada arahan untuk tata laksananya, apa yang harus diberikan, tentunya yang memberikan, yang mewujudkan ke dalam bentuk makanannya tetap dari ahli gizi, baik makanan padat maupun makanan cair seperti F100 tadi. Begitu juga kalau sudah di rumah, fase tindak lanjut kan sudah gizi sudah mengkoordinasikan merujuk balik ke Dinkes. Iya, ke puskesmas, biasanya dari rumah sakit dirujuk balik ke puskesmas ya Pak. Ya, nanti di puskesmas kalau rawat jalan juga masih, ya nanti masih berlaku untuk, ya masih berlaku Pak untuk rujukan balik ke puskesmas ketika sudah rawat jalan, misalnya masih membutuhkan F100, maka dari tenaga gizi puskesmas yang kemudian menyampaikan kepada ibu untuk formula keringnya yang kemudian nanti harus diejarkan bagaimana caranya di rumah sambil edukasi. Ya, terima kasih. Sama. Terima kasih. Sekarang Manur. Oke, silakan Pak Tabradi masuk, silakan. Ini Pak Tabradi dari Poltekkes Malang juga Ibu. Silakan Pak Tab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, aman bergizi. Pertanyaan saya bisa kepada kedua Bu Yuni maupun kepada
Prof. Rizal Damanik ya. Bahwa dalam pembicaraan sebelumnya dari Prof. Endang yang juga adalah Dewan Pakar di DITSI, tadi sudah merekomendasikan bahwa bisa jadi angka-angka stunting itu adalah measurement, tadi kesalahan pengukuran. Kemudian kita tahu bahwa hampir semua pekerjaan di desa itu dilakukan oleh kader posyandu di bawah bimbingan bidan desa, dan sekali waktu petugas gizi turun. Sekali waktu, kadang tidak pernah bisa jadi. Karena cakupan dari ahli gizi yang ada di puskesmas menangani seluruh desa di wilayahnya, mungkin siklus 3 tahun sekali baru bisa datang ke posyandu berikutnya dia. Saya menangkap ini bahwa ada yang salah dengan program penanganan gizi ini. Kenapa kita negara ini tidak seberani ketika menurunkan angka kematian bayi, ibu, dan anak ya, dengan merekomendasikan ada bidan di satu desa. Memang pernah ada desa siaga itu mengamanatkan ada ahli gizi di desa selain bidan, perawat, dan sanitarian. Tapi proses peraturan perundangan pengangkatan menyebabkan ahli gizi tidak bisa diangkat sampai di tingkat desa. Apa mau terus begini, Bu Yuni? Kita hit and run saja. Jadi meminta bantuan UPT, Poltekkes, FOGI sebagai pendamping. Jadi tidak langsung ditempatkan saja lulusan ahli gizi di desa kan selesai persoalan. Karena terus terang ahli gizi yang diploma 3 saja itu memiliki kemampuan seperti tadi Bu Umi menyebutkan ada pangan lokal. Kami bisa mengidentifikasi pangan lokal, bisa meningkatkan, bisa memformulasikan. Kenapa tidak diangkat saja di desa? Nah, kemarin di hearing perundang-undangan, kalau memang ada kendala di pengangkatan karena tidak ada peraturan perundangannya, saya sudah mengusulkan agar pemerintahan desa juga memiliki hak untuk perencanaan pengangkatan ahli gizi di desa. Bagaimana Prof. Rizal? Karena terus terang di BKKBN juga penyuluh KB itu kebanyakan adalah berpendidikan umum. Kebanyakan juga bukan nakes, tapi mereka hanya dilatih. Nah, kenapa tidak angkat saja lulusan D3 gizi sebagai penyuluh KB di PLKB? Sebagaimana di Dinas Sosial, fasilitator keluarga harapan, PKH itu sudah ada dari ahli gizi. Nah, sekarang kan saatnya untuk segera pembaruan lagi tenaga penyuluh KB itu. Mohon dibuka, Bu. Di DITSI juga mohon ada anggaran agar ada pengangkatan di tingkat desa. Sehingga nanti Poltekkes ini yang sekarang kena peraturan PTKL masih tetap akan hidup karena akan terus menghasilkan lulusan gizi yang akan jelas penempatannya di desa. Bukan hanya di puskesmas saja. Puskesmas saja tidak nutut. Terima kasih. Saya Tapriyadi. Terima kasih Pak Tat. Intinya pertanyaan bagaimana penempatan ahli gizi di desa. Mungkin Ibu Yuni bisa membantu dan Prof. Rizal nanti bisa juga membantu untuk menjawab pertanyaan Pak Tapriyadi. Kami silakan Ibu Yuni. Ya, terima kasih Pak. Ini ada yang bocor ya? Halo, sebentar Bapak Ibu. Silakan Ibu Yuni. Ya, terkait dengan sebetulnya begini Pak, saya bukan ranahnya untuk menjawab ya, tetapi saya perlu sampaikan saja bahwa kami memang dalam diskusi kalau terkait dengan ketenagaan, tentunya kami selalu menyampaikan bahwa kami sangat membutuhkan ahli gizi ada di semua puskesmas, minimal ada dulu di semua puskesmas gitu. Yang saat ini kan juga posisinya belum semua ahli gizi ada di puskesmas. Ada tenaga pelaksana gizi, tetapi belum semua tenaga pelaksana gizi itu adalah ahli gizi.
Kalau di puskesmasnya tidak ada ahli gizi, maka kemudian tenaga pelaksana gizinya dari bidan atau dari sanitarian atau dari promkes gitu. Nah, kami selalu menyampaikan bahwa kebutuhan untuk usulan kebutuhan bahwa kami membutuhkan di semua puskesmas harus ada ahli gizi. Sampai di situ. Kalau itu sudah terpenuhi, maka tidak menutup kemungkinan, maka kemudian kami juga akan meminta hal yang sama dengan sekarang ada Posyandu Prima, di mana Posyandunya ini Posyandu Prima yang sudah ada nakes di situ, tapi saat ini karena memang baru bisa dipenuhi dengan adanya bidan dan perawat gitu ya. Kedepannya kalau misalnya semua ahli gizi sudah ada di puskesmas, tidak menutup kemungkinan dengan pengembangan Posyandu Prima bisa masuk di situ juga ahli gizi. Tapi memang terbatas pada usulan dan penyampaian kebutuhan. Jadi tentunya untuk penyediaan tenaganya ada di Ditjen Yankesnya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari Prof. Rizal ada disampaikan mungkin? Halo Prof. Rizal. Prof. Rizal. Prof. Rizal masih di room? Enggak ada ya. Prof. Rizal saya lihat ini. Prof. Rizal masih di room kah ya? Oke, nggak apa-apa, nggak. Oke. Mungkin saya lanjutkan sambil nunggu Prof. Rizal. Ini ada pertanyaan dari Ibu Helida dari rumah sakit ini ya. Untuk Ibu Yuni, ini pertanyaannya, penanganan stunting yang dapat dilakukan di rumah sakit itu seperti apa? Mengingat salah satu program nasional dalam standar akreditasi dalam program stunting. Pedoman apa yang dapat kami gunakan untuk diterapkan di rumah sakit? Mungkin itu Bu Yuni bisa membantu Ibu Helida. Ya, baik, terima kasih Ibu Helida. Memang saat ini harapannya sedang dalam proses untuk pemenuhan di formularium nasionalnya untuk intervensi untuk balita-balita stunting yang perlu diintervensi secara klinis gitu ya di rumah sakit. Tapi memang rujukan kasus stuntingnya masih banyak yang belum berjalan karena masih dalam proses juga, dan untuk BPJS-nya juga kan masih agak sulit gitu untuk balita yang memang stunting yang lainnya gitu kan. Kalau dalam sekali lagi yang tadi saya sampaikan, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) sama KMK tentang praktek pelayanan PPK, praktek kedokterannya, itu alur untuk tata laksana balita stuntingnya harusnya ada rujukan kasus ke puskesmas dulu. Nanti di puskesmas dilihat red flag-nya, mana balita-balita yang ada red flag, dan kemudian dia dirujuk lanjut ke rumah sakit, ditetapkan oleh dokter puskesmas, dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan tata laksana stunting oleh dokter spesialis anak. Nah, kemudian nanti peran ahli gizinya adalah dari situ dokter spesialis anak akan melihat apakah memang balita ini memerlukan PKMK, pemberian makanan untuk keperluan medis secara khusus. Apa yang diresepkan nanti itu yang akan diterjemahkan oleh ahli gizi menjadi makanannya. Dan kemudian kita terus pantau, ahli gizi yang akan memantau perkembangan untuk status gizinya. Kalau misalnya memang sudah bisa dikembalikan ke puskesmas, kemudian dia ke puskesmas. Nah, ada sistem pencatatan pelaporan dalam akreditasi yang memang dibutuhkan untuk menjadi bukti gitu ya. Kalau untuk hal itu, maka teman-teman rumah sakit, teman-teman ahli gizi bisa minta data dari teman-teman puskesmas untuk yang dirujuk, dia siapa, puskesmas punya datanya by name, by address-nya. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai dan sudah dirujuk balik ke puskesmas, maka kemudian data itu bisa dimintakan ke teman-teman puskesmas untuk menjadi bukti bahwa anak ini sudah diintervensi gitu. Memang sekarang
untuk akses rumah sakit ke EPPGBM-nya kan belum, kalau tidak salah ya, masih belum semua. Tapi ke depannya sedang dibangun untuk kalau yang gizi buruk ada pelita kesmas, yang stunting juga akan ada rumahnya sendiri. Tapi selama belum ada rumahnya sendiri, untuk bukti dari sisi akreditasi bahwa ini sudah diintervensi, maka teman-teman bisa minta dari puskesmas data by name by address anak yang sudah ada untuk menjadi salinan bahwa inilah yang anak yang sudah diintervensi sesuai dengan hasil pemeriksaan dan hasil rujukan yang ada, begitu Pak. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk Bu Sahria. Halo, halo Bu Sahria. Karena kita masih ada waktu sedikit. Halo, ya silakan. Terima kasih Pak, bukan Ibu Pak. Oh iya, maaf ya. Silakan Pak Sahria, silakan. Dari mana Pak? Dari Andalas Pak. Oh iya, baik Pak, silakan Pak, silakan. Salam hormat buat dosen kita, Prof. Rizal Damani, dosen favorit ini Pak di IPB. Baik, kedua narasumber kali ya. Yang pertama mengingat seperti yang di saran atau apa dari Bapak kita dari Malang tadi ya, kalau salah itu kita mencermati bagaimana kalau kita canangkan itu satu desa ya. Jadi bahwa kebanyakan stunting itu kan di daerah tertinggal, tapi tidak menutup kemungkinan stunting di kota juga ada gitu ya. Yang keras sedikit Pak. Ya, jadi kebanyakan stunting itu terjadi di daerah tertinggal, tapi tidak menutup kemungkinan daerah perkotaan juga ada kasus stunting itu. Nah, bagaimana kalau kita mencanangkan satu ahli gizi, satu desa terkhusus pada daerah-daerah lokus stunting. Jadi benar-benar dikawal ketat itu lokus stunting itu supaya jangan terjadi kasus stunting yang estafet. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencermati apa yang disampaikan oleh Prof. Endang tadi, ada measure error gitu ya, pengukuran yang error mungkin bisa enggak melalui BKKBN kita seragamkan alat pengukurannya sehingga tidak jadi pengukuran yang berulang, karena ada tim dari SSGI mengambil data. Nah, itu sangat berbeda dengan kawan-kawan yang melakukan EPPGM. Nah, mungkin orangnya, alatnya. Katanya asesmennya satu yang luring. Adanya dari diktinya daring kan, nanti ada yang asesmennya itu luring, dia udah datang dia jam berapa dia bilang Bu? Jam 2. Namun keseragaman daripada alat ini kadang-kadang seperti apakah kita memakai alat yang standar atau seperti apa. Kadang-kadang ini yang dikeluhkan juga oleh beberapa teman-teman yang notabene CPG di kabupaten kota yang berdomisili di daerahnya masing-masing begitu. Mungkin itu saja. Jadi kita berharap ada satu ahli gizi satu desa di daerah lokus stunting, mungkin tidak menyeluruh tapi kita fokuskan ke daerah lokus stunting. Mengingat itu juga saya pernah pengalaman ini ketika mengantar mahasiswa ke lapangan itu dengan kasus stunting ini memang dikawal oleh mahasiswa, begitu diindikasi bahwa ada keluarga yang anaknya stunting. Nah, itu setiap hari dijabanin dan selama 1 bulan lebih itu terjadi perubahan, ya taruhlah dari segi peningkatan berat badan saja dulu, otomatis kan ada perubahan perilaku si ibu dalam pemberian pola asuh dan makanan terhadap anaknya. Nah, kenapa ini tidak ada, kita mulai bahwa banyak juga kok alumni-alumni kita yang lulusan D3, S1 yang masih sampai saat ini masih menunggu pekerjaan dan mereka kadang-kadang kita ikutkan dalam riset penelitian. Demikian saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sahria. Monggo silakan Bu Yuni. Bagaimana penempatan ahli gizi di lokus-lokus stunting? Silakan. Ya, baik. Terima kasih masukannya Pak Syahrial. Ya, sekali lagi terkait dengan measurement tadi ya. Memang yang bisa kami penuhi saat ini baru dari sisi pemenuhan alat antropometri tahun 2023 ini kami kejar betul teman-teman kabupaten untuk
menghitung berapa jumlah posyandu dan puskesmasnya yang belum punya alat antropometris sesuai standar. Jadi jumlah yang diusulkan adalah sesuai dengan itu di tahun 2023 ini. Kemudian sedang berlangsung upaya pemantauan orientasi lagi pemantauan pertumbuhan balita, peningkatan kapasitasnya yang harapannya kalau sekarang sudah sama teman-teman puskesmas nanti bisa dilanjutkan ke kader. Untuk ahli gizinya tentunya menjadi masukan buat kami yang bisa kami sampaikan, tetapi memang ranahnya ada di Ditjenakes untuk penyediaan ahli gizi. Namun sangat tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sangat bisa ketika mau dimulai dulu di wilayahnya masing-masing melalui Pemdanya. Saya ambil contoh di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan punya di tempatnya Pak Manjilala ya, punya ahli gizi yang ada di desa gitu, yang ahli gizi yang ada di desa. Nah, itu bukan dari kami di pusat, tetapi sebagai inisiatif dari daerah yang diadakan oleh pemerintah daerahnya. Ada juga yang menyelenggarakan hal seperti itu di tempat yang lainnya. Jadi memang untuk sampai pada tahap itu, tahap yang harus kami penuhi saat ini adalah sebetulnya ke puskesmasnya dulu, karena belum semua puskesmas ini punya ahli gizi. Jadi kami sedang berjuang untuk sampai pada saat itu, ketika tahap itu terselesaikan, maka harapannya bisa memenuhi harapan Bapak Ibu tadi untuk lanjut sampai ke desa seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih sarannya tentunya. Oke, terima kasih Bu Yuni atas penjelasannya. Ini masih ada satu lagi pertanyaan dari chatroom, masih menyambung pertanyaannya Pak Tapriyadi tadi, Bu. Ini apakah bisa tenaga gizi juga bisa diadakan di sekolah-sekolah SMP maupun SMA terkait pemberian TTD di sekolah? Karena kami yang lumayan banyak sekolah di wilayah kerja Puskesmas, jadi merasa agak berat gitu, Bu. Mungkin barangkali apakah ada ke sana, ditempatkan di sekolah, tidak hanya di lokus stunting, mungkin. Monggo silakan Bu Yuni, kira-kira bagaimana? Terima kasih Pak. Ini pasti yang nanya teman puskesmas karena udah kebanyakan yang dikerjain ya, pusing yang di sekolahnya ya. Tapi memang untuk saat ini mari kita coba Bu untuk memberdayakan guru sekolahnya gitu. Sudah mudah-mudahan sudah terorientasi ya, sudah ada orientasi kalau tidak salah dari teman tim kerja usia sekolah dan remaja terkait dengan kegiatan aksi bergizi untuk minum tablet tambah darah bersama, minimal ada kegiatan minum tablet tambah darah setiap minggu di sekolah. Nah, harapannya sebetulnya puskesmas, kemudian minimal di puskesmas sekolah atau bisa diramu, dipandu oleh kabupatennya untuk peningkatan kapasitas guru UKS-nya gitu, guru sekolahnya. Jadi teman-teman puskesmas nggak perlu setiap minggu datang ke sekolah gitu. Kalau misalnya guru UKS-nya udah diorientasi, udah dilatih, maka kita bisa memberdayakan mereka untuk menghayu-hayu muridnya untuk minum TTD seminggu sekali. Karena ada wilayah yang melakukan hal itu, sehingga TPG-nya cukup mendapatkan laporannya saja, laporan sudah minum atau belum, di catatannya berapa jumlah yang sudah minum dari berapa jumlah siswi seperti itu. Jadi mungkin sambil menunggu mudah-mudahan ke depannya memang ahli gizi semua bisa ada terpenuhi di semua desa seperti harapannya tadi, maka kemudian bisa membantu program-program di sekolah ya wilayahnya masing-masing sambil kita bisa memberdayakan yang ada dulu yaitu guru sekolahnya. Mungkin itu, atau ditambah lagi ada mungkin ada duta-duta sekolahnya kah atau teman-teman murid PMR-nya kah yang bisa mengingatkan sambil nanti sesekali mungkin sebulan sekalinya teman-teman TPG ahli gizi yang bisa memberikan edukasi berseling gitu, jadi tidak harus setiap minggu datang ke puskesmas karena ke sekolah karena pasti keteteran gitu. Jadi dimanfaatkan sumber yang ada. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuni. Ini mungkin Prof. Rizal, apakah sudah ada? Ini saya chat kok nggak balas ya. Mungkin beliaunya ada gangguan sinyal, Bapak Ibu.
Bapak Ibu, mungkin karena waktu yang terbatas, kami tidak bisa melanjutkan diskusi. Mungkin nanti pertanyaannya akan kita tampung, Bapak Ibu semua. Yang jelas kami terima kasih kepada hadirin semua yang sudah join di sini. Demikian tadi diskusi terkait dengan kebijakan penanganan stunting yang ada di Kemenkes maupun di BKKBN. Untuk itu, kami kembalikan kepada mungkin Ibu Yuni bisa menerima sertifikat dari panitia. Ibu Yuni bisa diterima nanti, Ibu. Oh iya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian tadi acara di panel kedua hari ini. Terima kasih semuanya dan kami kembalikan kepada MC Ibu Rianti. Terima kasih banyak Pak Nur Rahman telah menyelesaikan sesi kedua ini. Namun sepertinya Prof. Rizal terlempar ya, jadi sehingga tidak bisa memberikan tanggapan dari pertanyaan beberapa dari rekan-rekan semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, karena memang waktu sudah masuk zuhur di WITA dan waktu Indonesia Timur, kita memasuki sesi panel ketiga yang akan dipandu kembali oleh Bapak Slamet Santoso, SKM MKM. Bapak Slamet masih ada di tempat ya Pak? Mohon kita akan lanjutkan untuk pemaparan dari Bapak Sandi Ardiansah, SKM MKM. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rianti. Untuk selanjutnya, ini adalah pemateri dari Pusat Sistem dan Strategi Kesehatan ya di Kemenkes, Bapak Sandi Ardiansah SSTMS. Cuman beliau ini sayang ya tidak bisa bertatapan langsung dengan para peserta webinar, tetapi beliau titip salam, mohon maaf dan tidak mengurangi rasa hormat pada peserta webinar. Nanti beliau akan menyajikan dengan rekamannya begitu. Nah, Pak Sandi Ardiansah ini tadi disampaikan di Health System and Strategy Officer Administration of Health Indonesia. Nah, kemudian dia juga dulu pernah di Civil Servant ya, Februari 2022 sampai sekarang ini 1 tahun 2 bulan di Nutrition Department Health Polytechnic of Bengkulu Junior Lecturer, ini Maret 2015 sampai dengan Januari 2022. Kemudian beliau juga punya pengalaman di RSUD Talang Ubi ya, Talang Ubi General Hospital, South Sumatera Clinical Nutritionist ya, Agustus 2013, Januari 2015. Nah, pendidikan beliau, riwayatnya ini dari vokasi nih, ya, dari vokasi di Yogyakarta, D3-nya. Kemudian D4-nya dari Malang, ya, dari Malang, dan kemudian dia mengambil masternya yaitu di Taipei Medical University. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami mohon bantuan dari pihak IT untuk menyajikan pemaparan dari Pak Sandi ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan webinar nasional Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia atau AIVOGI. Salam hormat bagi dosen saya, guru saya, dan senior saya, serta sejawat teman-teman dari Gizi seluruh Indonesia. Mohon izin, saya akan menyampaikan materi terkait dengan inovasi dan peran serta mahasiswa dan alumni vokasi gizi dalam penanganan stunting. Baik, Bapak Ibu hadirin peserta webinar, nama saya Sandi Ardiansah. Saya adalah alumni vokasi gizi dari Diploma 3 Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, lulus tahun 2011 dan melanjutkan program studi Sarjana Terapan Gizi pada Poltekkes Kemenkes Malang di tahun 2013 lulusnya. Dan saat ini saya bertugas di Paskas atau tim UKM atau Upaya Kesehatan Masyarakat di Pusat Sistem Strategi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Mohon izin saya akan menyampaikan materi terkait dengan inovasi dan peran serta mahasiswa dan alumni vokasi gizi dalam rangka percepatan penurunan stunting. Baik, hari ini saya akan menyampaikan dua agenda. Yang pertama terkait dengan strategi percepatan penurunan stunting, dan yang kedua adalah inovasi dan peran serta mahasiswa dan alumni dalam rangka percepatan penurunan stunting. Bapak Ibu hadirin webinar nasional, kita ketahui bahwa angka prevalensi stunting saat ini turun ya, menjadi 21,6 dari 24,4 di tahun 2021. Dan kita syukuri bersama-sama angka turun ini adalah sebesar 2,8%. Harapannya nanti 2024 kita akan mengalami penurunan ya, menjadi 14% sesuai dengan target Perpres 72 tahun 2021. Dan ini kami mengharapkan bantuan peran serta dari teman-teman dari FOGI sebagai mitra dari Kementerian Kesehatan, dan tentunya dalam hal ini adalah mahasiswa dan alumni juga vokasi di seluruh Indonesia juga harapannya bisa membantu pemerintah dalam rangka percepatan penurunan stunting. Program-programnya nanti akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Bapak Ibu, kita ketahui ada 12 provinsi prioritas, yang atas adalah 7 provinsi prioritas yang mempunyai angka prevalensi stunting yang tinggi, kemudian yang 5 adalah mempunyai jumlah balita yang paling banyak by number seperti itu. Dan saat ini sebenarnya di tahun 2022 ini ada 4 provinsi lagi yang mengalami peningkatan, dan harapannya kami bisa mendampingi 12 ditambah 4, artinya ada 16 provinsi prioritas yang akan didampingi secara intens, secara terpadu dari Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat bahwa ada 9 indikator di intervensi spesifik pada Perpres 72 tahun 2021 yang perlu kita capai. Kemudian Kementerian Kesehatan dalam hal ini mempunyai 30% kontribusi pada intervensi spesifik, dan 70% di sini intervensi spesifiknya ada beberapa poin, salah satunya adalah terkait dengan edukasi. Nah, 9 indikator pada intervensi spesifik ini akan dijelaskan pada 11 intervensi program dari Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat bahwa pada saat kelahiran saja, berdasarkan hasil SSGI, ada 18,5% angka stuntingnya. Kemudian meningkat pada rentang umur 6-23 bulan. Di sini kita lihat peningkatannya adalah 1,6 kali di antara rentang 11 bulan sampai 12-23 bulan. Artinya 22,4% angka stunting ini disumbang pada rentang usia tersebut. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan dalam hal ini akan banyak buat atau akan banyak melakukan program pada usia tersebut, begitupun juga dengan usia sebelum lahir. Artinya life cycle kehidupannya atau daur kehidupannya dibagi menjadi 3 pada saat ini untuk programnya. Pada saat remaja putri, program Kementerian Kesehatan salah satunya adalah screening anemia. Screening anemia ini dilakukan pada usia atau remaja putri kelas 7 dan kelas 7 dan kelas 10 ya, pada kelas 1 SMA maksud saya. Di sini akan dilaksanakan screening anemia, dan saat ini Kementerian Kesehatan mulai membagikan atau mulai melakukan pengadaan HB meter. Selain itu, program selanjutnya adalah konsumsi tablet tambah darah remaja putri yang dikemas nanti dalam kegiatan kemitraan untuk sekolah ya, yang dikoordinir oleh Puskesmas melalui gerakan aksi bergizi. Kemudian pada sasaran ibu hamil ada 3 program, yaitu pemeriksaan kehamilan, kemudian konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil, dan juga pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan ini dimaksimalkan pada kunjungan kehamilan ke-6, artinya di K1 dan K5 ini akan diperiksa oleh dokter, di K1 di trimester 1 dan K5 di trimester ke-3. Nah, K1 dan K5 ini akan diperiksa secara USG, jadi diperiksa keadaan janinnya oleh dokter yang sudah dilatih oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini. Kemudian pada siklus balita atau sasaran balita, programnya adalah terkait dengan pemantauan pertumbuhan balita, artinya pemantauan pertumbuhan balita harus secara rutin dilakukan setiap bulan di posyandu supaya kita tahu balita-balita yang mengalami kondisi resiko untuk terjadinya stunting. Kemudian ASI eksklusif 0-6 bulan ASI tok, kemudian MPASI kayak protein hewani. Pada saat Hari Gizi Nasional sudah dilakukan kampanye protein hewani cegah stunting, dan di sini
melalui program intervensi ini kita galakkan lagi untuk secara programnya untuk pemberian MPASI kayak protein. Kemudian tata laksana menjadi poin penting juga pada balita dengan berat badan yang tidak naik, kemudian berat badan kurang, gizi buruk, dan stunting. Artinya semua masalah ini perlu dilakukan tata laksana. Dan terakhir adalah terkait dengan edukasi pada semua sasaran, mulai dari remaja putri, ibu hamil, dan balita. Bapak Ibu, ini 3 program utama upaya percepatan penurunan stunting dalam rangka layanan primer atau penguatan layanan primer. Di sini kita lihat di sebelah kanan untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, yaitu adalah pemantauan tumbuh kembang, kemudian pemeriksaan kehamilan, serta dilakukan yang namanya imunisasi rutin. Nah, kita bisa lihat bahwa tata laksana atau alurnya seperti ini: berat badan tidak naik, kemudian berat badan kurang, gizi buruk, dan stunting. Harapannya fokusnya adalah pada berat badan tidak kuat atau berat badan tidak naik ya. Ketika dalam 1 kali penimbangan berat badannya tidak naik, ini sudah dicurigai sebagai balita yang beresiko, dan ini menjadi sasaran yang paling penting bagi kita saat ini untuk bisa melakukan upaya pencegahan, sehingga pada saat dilakukan penimbangan pada bulan selanjutnya berat badannya akan naik seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di agenda yang kedua saya ingin sedikit menyampaikan program yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan dan menjadi praktek baik bagi Bapak Ibu sekalian yang saat ini mungkin bertugas sebagai tenaga pelaksana gizi di puskesmas atau di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Kemudian juga kami turut serta ingin memohon bantuan kepada Bapak Ibu dosen di sini yang tergabung dalam AIPOGI untuk turut serta membantu Kementerian Kesehatan dalam hal ini, mungkin menggerakkan nanti pada saat kegiatan penelitian dan pengkajian masyarakat untuk bisa dilakukan atau disesuaikan atau dilakukan modifikasi pada intervensi-intervensi yang sudah Kementerian Kesehatan lakukan. Yang pertama, di sini ada 5 dan tambah 1 ya gerakan dalam rangka percepatan penurunan stunting, mulai dari aksi bergizi, bumil sehat, posyandu aktif, jambore kader, cegah stunting itu penting, dan protein hewani cegah stunting. Ya, di sini ada 6 gerakan ini yang mungkin bisa menjadi praktek baik bagi teman-teman alumni, mahasiswa, dan Bapak Ibu dosen sekalian untuk bisa dilakukan pengembangan pada program-program terkait seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama adalah aksi bergizi. Aksi bergizi ini adalah kegiatan pada sekolah, baik itu SMP ataupun SMA, mengajak remaja putri untuk mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin, artinya setiap seminggu sekali. Bentuk kegiatannya sebenarnya diawali dengan kegiatan olahraga, kemudian ada kegiatan minum tablet tambah darah, kemudian makan bersama, ya kan. Kemudian dilakukan edukasi betapa pentingnya kegiatan atau minum tablet tambah darah secara rutin, kemudian dilakukan penginputan pada aplikasi Ceria yang ada di Kementerian Kesehatan, sehingga kami juga bisa memantau remaja putri sudah melakukan atau sudah mengkonsumsi tablet tambah darah secara rutin. Ini adalah bentuk kegiatan yang sudah dilakukan melalui gerakan aksi bergizi nasional yang sudah dilakukan 26 Oktober tahun 2022. Dan kami memohon serta mungkin kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman alumni untuk bisa menggalakkan edukasi terkait tablet tambah darah, kemudian kegiatan gerakan aksi bergizi melalui media-media sosial, sehingga kita bisa memberikan praktek baik kepada masyarakat dan kepada teman-teman yang memang belum melaksanakan program tersebut. Yang kedua adalah gerakan bumil sehat, di mana sasarannya adalah puskesmas pelaksanaannya, kemudian kegiatannya apa? Kegiatannya adalah melakukan pemeriksaan kehamilan, kemudian konsumsi tablet tambah darah, kemudian makanan tambahan, serta edukasi. Di sini kita lihat sudah dilakukan kegiatan di Kupang ya pada saat itu di 22 Desember, gerakan bumil sehat yang dilaunching oleh Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bentuk kegiatannya di sini ada senam ibu hamil, kemudian peninjauan untuk ibu hamil yang melaksanakan pemeriksaan kehamilan dengan menggunakan USG tentunya, kemudian bagaimana memberikan edukasi kepada ibu hamil untuk bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya kan, bergizi seimbang untuk ibu hamil, kemudian yang kaya protein hewani, kemudian memberikan edukasi bagaimana memberikan mengkonsumsi untuk tablet tambah darah ibu hamil selama kehamilan seperti itu.
Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan yang ketiga adalah posyandu aktif, di mana kita menggalakkan atau kita mengoptimalkan lagi untuk posyandu seluruh Indonesia, karena kita saat ini masih sangat sedikit sekali posyandu aktif, artinya bisa sekitar 40-50% yang aktif dari 300.000 posyandu yang tersebar di seluruh Indonesia. Bentuk kegiatannya adalah mengaktifkan kembali ya sistem posyandu yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian di sini kita lihat ada kadernya, kemudian ada 5 meja, sistem 5 meja yang harus kita optimalkan untuk bisa melayani dalam kegiatan posyandu. Tentunya posyandu ini guna mendukung tadi intervensi program pemantauan pertumbuhan balita secara rutin setiap bulannya. Gitu. Bapak Ibu, untuk yang keempat adalah jambore kader. Di sini jambore kader memberikan apresiasi kepada kader. Ya, tentunya kader menjadi ujung tombak bagi posyandu untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu, dan ini memberikan reward kepada kader untuk dilakukan kegiatan jambore. Jambore di sini harapannya pada saat jambore kader dikumpulkan untuk dilakukan refreshing, peningkatan pengetahuan keterampilan kader yang dahulunya mungkin sudah lupa bagaimana cara menimbang, bagaimana cara mengukur, bagaimana memberikan edukasi. Nah, harapannya saat ini kader sudah bisa memberikan edukasi kepada ibu balita untuk bisa dimotivasi supaya rutin untuk dipantau pertumbuhan, kemudian mengkonsumsi makanan yang memang tinggi protein hewani seperti itu. Kemudian ada media edukasi ya. Jadi hashtag cegah stunting itu penting menjadi program untuk memberikan edukasi bukan hanya pada balita saja, tapi semua life cycle kehidupan dari remaja putri, ibu hamil, dan balita itu sendiri. Dan ini sangat kami harapkan bantuannya bagi IPOGI, bagi teman-teman alumni, bagi teman-teman mahasiswa untuk memasifkan gerakan cegah stunting itu penting dalam rangka mendukung program pemerintah ya untuk mencapai 14% di 2024. Bapak Ibu, ini adalah ABCDE, di mana setiap pesan, setiap abjad ini mengandung arti. Yang pertama adalah aktif minum tablet tambah darah, kemudian bumil periksa minimal 6 kali, cukupi konsumsi protein hewani, kemudian datang ke posyandu, serta yang terakhir adalah eksploitasi 6 bulan yang juga bisa dimasifkan sebagai gerakan yang mendukung edukasi. Berikut saya tampilkan salah satu alumni dari vokasi gizi yang saat ini bertugas di Puskesmas Lilinta, distrik Raja Ampat ya. Di sana mereka melakukan kegiatan pemberian edukasi PMT yang kaya protein hewani, dan tentunya juga memberikan edukasi dan demo masak ya, demo membuat PMT bagi ibu balita yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Tentunya di sini kami mengharapkan sinergi dari program-program mahasiswa dan alumni ya, baik itu dari Persagi, dari Ikamagi yang juga di bawah IPOGI ya, Ikatan Keluarga Mahasiswa Diploma Gizi Indonesia, yang tentunya membawa institusi pendidikan vokasi gizi turut serta dalam memberikan edukasi, memberikan kegiatan-kegiatan yang turut serta dalam intervensi percepatan penurunan stunting, dan juga program dari Ikatan Sarjana Gizi, Sarjana Terapan Gizi, dan program penugasan Nusantara Sehat yang mungkin saat ini berada di wilayah seluruh Indonesia untuk bisa turut serta membantu dalam program percepatan penurunan stunting. Di sini mahasiswa gizi atau alumni gizi saat ini memberikan edukasi dan demo masak untuk keluarga balita di Kabupaten Raja Ampat. Bapak Ibu, mungkin itu dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Dengan adanya webinar nasional ini, saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa dan alumni, untuk bisa membantu pemerintah, yang membantu bangsa ini untuk bisa menurunkan angka stunting 14% di tahun 2024, dan ini adalah guna mendukung Indonesia Emas di 2045. Jadi harapannya di 2024 kita bisa turun 14%, dan di 2045 balita-balita yang ada saat ini bisa kita petik ya di bonus demografi 2045 untuk menuju Indonesia Emas. Dan ini adalah peran kita semua, bukan hanya peran Kementerian Kesehatan, tapi peran IPOGI sebagai mitra, kemudian peran mahasiswa dan alumni, serta peran dari masyarakat semua untuk bisa
turut serta membantu dalam rangka mengentaskan yang namanya stuntingnya. Seperti itu. Untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah, bersama kita bisa. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia webinar nasional, tentunya dari AFOGI dan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak presentasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pemaparan dari Bapak Sandi Ardiansyah ya mengenai sebenarnya peran ini ya lulusan vokasi gizi ya. Jadi kalau kita lihat tadi memang perannya ini sangat strategis ya. Strategis, nah makanya tadi Pak Tapriyadi dari Malang menyampaikan kenapa kalau tidak bisa di satu desa itu ada ahli gizi begitu. Nah ini mudah-mudahan nanti ini bisa terrealisasi, didengar oleh pengambil kebijakan begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik untuk ini ya pemaparan ini karena Pak Sandinya ini sedang ada acara di Papua, jadi beliau ini tidak bisa langsung bertatapan langsung dengan para peserta webinar. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan ataupun diskusi silakan ditulis di chat saja. Nanti akan kita sampaikan ke beliau. Nanti mungkin beliau bisa memberikan jawaban ke itu ke yang menanyakan gitu. Baik, begitulah akhir daripada mungkin yang sesi terakhir ini ya webinar ini. Untuk mempersingkat langsung kami silakan kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu. Kepada